titipan. Masya Allah, titipan Pak Haji. Kalau bapak capek, titip ke saya Pak. Titipan Pak. Kata setan, ngapain kau sembah? Tapi kata Ayub, titipan Allah. Dia yang punya, Allah ingin mengambilnya, silakan. Alhamdulillah saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati ngontrak-ngontrak. Berapa banyak orang dari lahir sudah menikah, tidak punya anak. Saya alhamdulillah punya anak, sempat saya nikmati anak. Berapa banyak orang sudah menikah, tidak punya anak. Ada juga yang lebih hebat, tidak menikah, punya anak. Ada begitu? Ada Pak. Tapi Nabi Ayub tetap beribadah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres, Islam secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang, capek, lebih baik kau tidur di rumahmu. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang, lebih baik kau rehat. Tapi karena kita mengharapkan bungkusan, bukan kan? Nah, kalau begitu nggak usah, bawa sini bungkusan, saya bawa pulang. Ya, tapi kita datang ke tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagu setan agar kau tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang pegang HP ketika saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau dengar ceramah kalau sibuk begini? Gimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu, masih kau pegang juga HP-mu. Bukan kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Bagaimana Bapak mau konsentrasi dengar ceramah kalau sibuk dengan HP? Itu setan itu. Termasuk itu konsumsi di depan. Bisa jadi kena godaan setan. Begitu sudah terima satu, dia goda setan. Buka. Apa isinya? Buka apa isinya? Bagaimana setan supaya kita tidak dengar ceramah? Sudah dibuka, dia bilang setan, coba makan, coba, enak enggak? Itu setan. Supaya apa? Supaya kita tidak dengar ceramah. Maka ibu bapak simpan dulu HP-nya. Bisa? Bisa? Simpan dulu HP, enggak usah merekam. Bisa? Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Baru disimpan HP-nya. Tuan-tuan yang saya hormati, saya perlu jelaskan. Ini rahasia ya, jangan kasih tahu yang tidak dengar. Ini rahasia. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjukkan sama saya. Mana manusia yang tidak ada dosanya? Ini di depan saya. Muka-muka penuh dosa juga ini Pak. Ini yang bicara. Banyak juga dosa saya. Jangankan kita, kurang apa mulianya para nabi. Bapak pikir semua nabi tidak ada dosanya? Nabi Adam saja, manusia pertama, nabi pertama, ada dosanya. Apa dosanya? Makan buah huldi. Iya. Nabi Ibrahim, kakek dan bapak para nabi, ada dosanya? Ada. Bohong ketika dia diri Raja Namrud. Nabi Yunus, ada dosanya. Dia sangka buruk dalam dakwah, dia tinggalkan tugas dakwanya. Nabi Nuh, ada dosanya.
dia gagal didik anaknya. Itu Nabi, apalagi bapak-bapak yang banyak pinjol. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga? Saya kasih ilustrasi sederhana, contoh paling gampang. Mohon maaf ya, Bapak lihat ini, Bapak lihat ini. Anggaplah ini bohong sama istri, rapat ternyata pergi merapat. Anggaplah ini bohong sama suami, alasan pergi pengajiannya setengah jam, gosipnya 2 jam. Anggaplah ini nipu bos di kebun sawit. Anggaplah ini kasar bicara sama pembantu. Nih dosa. Lihat. Lalu ketika saya simpan di belakang ini, Bapak lihat? Bapak lihat? Bapak lihat enggak ini yang tadi? Inilah kebaikan-kebaikanmu. Salatmu, puasamu, zikirmu, salawatmu. Itulah makna dari hadis. Tutupi segala dosa dan kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikan. Kenapa? Tidak kelihatan, banyak amalnya. Maka tuan-tuan yang merasa banyak dosa supaya masuk surga, amalmu, kebaikanmu harus lebih banyak daripada dosamu. Kalau kamu tidak bisa berbanyak amal, jangan tambah dosa. Itu makna tutupi dosa-dosamu dengan memperbanyak kebaikanmu. Maka saya mau ajak memperbanyak kebaikan malam ini. Caranya apa? Selawat. Karena orang kalau kumpul selawat sendiri, 1 kali selawat 1 keutamaan. Tapi kalau berjamaah seperti ini, sekali salawat pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Saya mau ajak salawat, bisa? Ayo kita salawat bareng-bareng. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Sahibul Bait Bapak Haji Halim beserta keluarga, guru saya Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar yang hadir di tempat ini, guru kita Habib Umar Abdul Aziz yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali kota terpilih. Bapak berdoa umur panjang, siapa tahu ajal menjemput Bapak tidak jadi dilantik. Doa umur panjang sampai bulan 2. Bapak Kemas Yahya Jampitsus pada zamannya yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada seorang manusia kaya, Masya Allah, kaya sekali Pak, tapi hebatnya dermawan. Banyak saya lihat orang kaya pelit. Masya Allah, pelitnya Pak, biar kesurupan nggak mau juga kasih harta, sudah kesurupan nggak mau, pelit Pak. Tapi ini kaya dermawan, kaya dia bantu orang. Seluruh makhluk yang ada di langit memujinya. Hebat kau ini, kaya dermawan, kaya pemurah yang banyak, kaya pelit serakah. Lalu apa kata setan? Dia begitu karena dia kaya. Coba kalau dia miskin, tidak mungkin dia begitu. Kata Allah, saya lebih tahu dari kau. Kata setan, kalau begitu
berikan saya kesempatan menguji imannya. Kata Allah, silakan. Datanglah ini setan, dia uji, dia coba apa? Hancur seluruh hartanya. Yang tadinya kaya bangkrut, seluruh kebunnya terbakar, seluruh binatang ternaknya kena hama, mati, mendadak miskin. Kan memble Pak, kaya tiba-tiba jadi kere. Saya berdoa, ya Allah, kalau ada harta yang kau berikan, biarlah saya yang tinggalkan harta itu, jangan dia yang tinggalkan saya. Bayangkan kalau tadi punya mobil tiba-tiba hilang, memble kan Pak. Tapi kalau kita yang tinggalkan mobil, tidak ada masalah. Tapi hebatnya, setelah datang setan, dia goda manusia yang cerita ini, namanya Nabi Ayub. Kata setan, yuk, ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Dia ambil hartamu. Tuhan macam apa itu yang kau sembah? Dia ambil hartamu, berhenti kau sembah. Apa kata Ayub? Setan, harta ini titipan Allah. Ini Allah yang kasih, dititip, namanya titipan. Kalau yang punya mau, ambil. Dengar ini yang kaya. Ada orang kaya di sini? Ada? Dengar baik-baik ini yang kaya. Ada anak orang kaya di sini? Dengar ini anak orang kaya. Punyalah sifat seperti tukang parkir. Coba lihat itu tukang parkir Pak. Banyak betul mobilnya Pak. Sampai puluhan mobilnya dengan segala macam merek. Begitu orang ambil mobil, dia santai. Datang yang punya mobil, kasih 2.000. Mohon ikhlas Pak, 2.000 aja. Dia tidak pernah marah. Kenapa? Karena dia yakin ini bukan mobil saya, titipan. Masya Allah, titipan Pak Haji. Kalau Bapak capek, titip ke saya Pak. Titipan Pak. Kata setan, ngapain kau sembah? Tapi kata Ayub, titipan Allah. Dia yang punya, Allah ingin mengambilnya, silakan. Alhamdulillah, saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati ngontrak-ngontrak. Masih bagus ngontrak, ada iman. Yang lebih sial, ngontrak-ngontrak, bocor-bocor, ndak sholat lagi. Wow. Apa kata Allah? Kau tengok kan setan, dia beribadah bukan karena dia kaya, memang karena cinta kepada aku. Hartanya habis, dia tetap beribadah. Setan katakan, karena setan ini tidak pernah berhenti sebelum kita ikuti Pak. Apalagi dia bisik, ya Allah, dia begitu karena ada anaknya. Coba kalau hilang anaknya, coba kalau tidak ada anaknya, tidak mungkin seperti itu. Berikan saya kesempatan menguji dia. Kata Allah, silahkan kau uji dia. Bangkrut, meninggal pula anaknya. Datang lagi setan, yuk, apa Tan? Tentu dalam kitab bukan yuk Tan, ini supaya enak didengar kan. Apa setan? Ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Dia sudah ambil hartamu, sekarang anakmu lagi diambil. Sudah diobok-obok kau punya sawit, sudah diobok-obok kau batu bara, dia ambil orang tambah izin, istrimu lagi diambil. Anakmu lagi diambil, ngapain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Nabi Ayub? Anak titipan Allah. Yang namanya yang penitipmu ambil, silahkan. Berapa banyak orang dari lahir sudah menikah, tidak punya anak. Saya alhamdulillah punya anak, sempat saya nikmati anak. Berapa banyak orang sudah menikah, tidak punya anak. Ada juga yang lebih hebat,
tidak menikah, punya anak. Ada begitu? Ada, Pak. Tapi Nabi Ayub tetap beribadah. Kata Allah, apa kau setan? Kau hebat itu, hambaku. Hartanya sudah habis, anaknya sudah meninggal, tapi tetap beribadah. Apa kata setan? Enggak. Dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit, kata Allah, saya lebih tahu dari kamu, silakan. Aduh, sakit Pak Nabi Ayub. Sakitnya menurut ilmu kedokteran yang saya baca, sampai detik ini Pak Haji, belum ada yang pernah sakit samanya sakitnya Nabi Ayub. Kalau Bapak alhamdulillah masih bisa duduk-duduk, dengar ceramah. Datang istrinya, Bang, abang kan Nabi, berdoalah, minta kepada Allah. Apa kata Nabi Ayub? Saya baru 16 tahun sakit. 16 tahun Pak. 16 tahun Pak Haji. Nabi Ayub sakit 16 tahun. Kata bininya, kau berdoa, kamu kan Nabi. Apa kata Nabi Ayub? Saya lebih lama sehat daripada sakit. Saya malu berdoa kepada Allah. 16 tahun. Bapak baru influenza 2 bulan. Ya Allah, capek saya sudah, ya Allah. Aduh, kenapa saya kenapa begini? Kenapa bukan yang tukang judi, ya Allah? Saya soleh, ya Allah. Wah, kok kalah solehnya Nabi Ayub? Ini manusia 20 tahun sehat, 2 hari sakit, yang 2 hari dia ingat. 20 tahun kau kaya, tiba-tiba bangkrut, itu pun kau masih punya rumah, itu pun kau masih punya tabungan, itu pun masih kau punya mobil, sudah merasa, Allah kenapa kau kasih begini saya, kau tidak adil. Belajar Nabi Ayub. Sakit, baru sakit 2 hari, mencret, udah sholat, ya Allah. Capek sudah saya menghadapi sakitku ini, ya Allah. Kata Allah, malaikat karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Coba. Sakit, Nabi Ayub disuruh berdoa. Malu dia Pak, padahal ibadahnya kuat. Lalu kata Allah, kau tengok kan, sudah miskin, wafat anaknya, sakit, masih dia sembah aku Tuhannya. Kata setan, ya dia begitu karena dicintai sama masyarakat. Oke, kata Allah, silakan kau uji dia. Setan datang, dia hasut satu kampung di Palembang. Pak Haji, kamu kan sakit, kami takut ketularan penyakitmu. Kalau kau lama di sini, kami bisa kena penyakit virusmu. Kau keluar dari kampung, diusir dari kampung Pak. Inilah penyakitnya manusia Pak. Dengar ini Pak Wali yang akan dilantik. Oh, Bapak kalau jadi pejabat Pak, biar semut datang ke rumah Pak. Datang, yang tidak bantu kita pun datang. Saya Pak 4 suara di rumah saya kemarin Pak. Siapa? Begitu manusia Pak. Tapi ketika Bapak hilang jabatan, jangankan orang lain Pak, keluarga aja tidak ada lagi yang mau datang. Ada kawan saya, tadinya pejabat besar, tinggi, tiba-tiba pensiun. Pak, Jampitsus pasti rasakan. Iya kan Pak? Iya. Ketika pensiun, tidak ada, dia bilang, Ustaz, tidak ada lagi kenal saya. Saya bilang, dengar Pak, jangankan manusia, kucing saja, kalau dia tahu tidak ada ikan di rumah, dia tidak akan datang itu. Itulah penyakitnya manusia. Kata Nabi Ayub, saya sudah bantu kalian, kenapa kau tidak tolong saya? Kenapa? Tidak usah kau tolong saya, jangan kau usir saya. Apa kata pemukanya waktu itu?
kami tahu kau dermawan bantu kami, tapi kami takut ditulari penyakit. Akhirnya Nabi Ayub diusir, Pak. Dia tinggalkan kampung halamannya. Dia pergi hidup di tengah padang pasir, hanya berataskan pohon kurma. Tapi tetap beribadah, tetap taat beribadah kepada Allah. Kata Allah, kau ingat itu, kau tengok itu, habis harta, anak wafat, sakit, diusir dari kampungnya, dia tetap beribadah. Kata setan, dia begitu karena ada istrinya. Coba kalau tidak ada istrinya. Kata Allah, silakan kau coba. Coba lagi. Datang istrinya, bang, abang ini kan nabi, berdoalah. Saya malu dek, kalau begitu bang, urus dirimu sendiri, saya tinggalkan kau. Masya Allah, ada istri begitu Pak. Waktu kita belum pensiun sayang betul, waktu kita kaya sayang betul, begitu kita pensiun kena sakit-sakitan dia bilang say goodbye bang, dia tinggal suaminya. Datang lagi setan, Ayub, ngapain kau beribadah kepada Tuhanmu? Tuh istrimu tinggalkan kamu. Apa kata Nabi Ayub? Istri titipan Allah. Kalau Allah mau ambil, silahkan. Kalau saya, kau mau pergi, pergi saja. Ku tambah lagi yang baru. Tapi kata Ayub kepada istrinya, silahkan kau pergi deh. Tapi ingat, kalau kau pulang kepadaku, saya cambuk kau 100 kali. Pergi. Harta habis, anak wafat, sakitnya luar biasa, diusir dari kampungnya, cepat, ditinggal sama istrinya, hidup di padang pasir sendiri dalam keadaan sakit. Beliau tidak bilang, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah angkat penyakitku. Tidak, beliau hanya minta, ya Allah jangan kau ambil hati dan lidahku. Lalu takjub seluruh makhluk yang ada di langit. Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat kau turun, hentakkan kakinya Ayub ke tanah. Hentakkan kakinya di tanah, dengan izin Allah keluar air. Kira-kira seperti kejadiannya air Zam-Zam. Keluar air, lalu Ayub alaihissalam diperintah oleh Allah, Ayub buka bajumu, sumbat air yang basah itu keluar itu, basah bajunya, usapkan ke seluruh tubuhmu. Kalau mendengar kisah ini, lepas sudah rasa beban kita.